Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fitria dari PAI 4A. Di sini saya akan memaparkan resume dari pertemuan 8 hingga 14 Filsafat Pendidikan Islam. Langsung saja pembahasan pertama, pertemuan 8 mengenai pendidikan multikultural. Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Nah, jadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperjuangkan multikulturalisme itu melalui pendidikan yang multikultural. Pendidikan multikultural sendiri berasal dari dua kata pendidikan dan multikultural. Pendidikan merupakan proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan, dan tata cara yang mendidik. Nah, di sisi lain, pendidikan adalah transfer of knowledge atau memindahkan ilmu pengetahuan. Rangkaian kata pendidikan multikultural memberikan arti secara terminologi, yaitu proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenisasinya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, aliran, dan agama. Nah, dari beberapa definisi, ada 3 kunci yang menandai adanya pendidikan multikultural, yaitu pertama, proses pengembangan sikap dan tata laku. Kedua, menghargai perbedaan dan keragaman budaya. Ketiga, menghargai penghargaan terhadap budaya lain. Kata kunci tersebut akan menjadi landasan dalam merumuskan konsep Islam dalam memahami pendidikan multikultural. Nah, pendidikan multikultural sesuai dengan tujuan, yaitu bukan sebatas mengisi pemikiran siswa dengan ilmu pengetahuan dan materi pelajaran. Nah, akan tetapi membersihkan jiwanya yang harus diisi dengan akhlak dan nilai-nilai yang baik dan dikondisikan supaya bisa menjalani hidup dengan baik. Nah, dari tujuan pendidikan Islam tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa diharapkan dapat menjadi manusia yang berakhlak mulia dan dapat menghargai keragaman budaya di sekitarnya. Hal tersebut senada dengan prinsip yang ada dalam pendidikan multikultural itu sendiri. Resume yang ke-9 mengenai pemikiran menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang filsuf sejarah yang berbakat dan cendekiawan terbesar pada zamannya. Beliau adalah salah seorang pemikir terkemuka yang pernah dilahirkan. Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Ibnu Zaid Ar-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Beliau dilahirkan di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Wafat pada 19 Maret 1406 atau 808 Hijriah. Pemikir Ibnu Khaldun tentang pendidikan Islam tidak hanya mementingkan keagamaan saja, melainkan juga dari segi keduniaan. Menurut beliau, keduanya tidak sama pentingnya, keduanya harus sama-sama diberikan kepada peserta didik. Dalam pandangan beliau, Ibnu Khaldun memahami secara mendalam betapa pentingnya psikologi pendidikan bagi guru-guru agar dalam memberikan mata pelajaran tidak diberikan secara sekaligus, melainkan diberikan secara bertahap. Nah, dari yang sederhana kepada yang kompleks. Juga tidak menggunakan kekerasan dalam proses belajar mengajar, serta tidak memberikan hukuman kepada peserta didik semaunya. Boleh diberikan hukuman jika tidak ada cara lain, itu pun dilakukan dalam keadaan terpaksa, karena itu semua akan membahayakan perkembangan anak seutuhnya. Menurut Ibnu Khaldun, Al-Quran adalah sebagai pelajaran awal yang harus diberikan kepada anak. Jika anak sudah sampai taraf berpikir sesuai dengan tingkat kemampuan anak didik, karena ini akan menjadi dasar yang dijadikan sebagai fondasi kelanjutan proses pendidikan dan pembelajaran.
Pembahasan resume pertemuan ke-10 mengenai pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh. Muhammad Abduh bin Hasan Khair Allah atau yang sering disebut Muhammad Abduh lahir di desa Malahat Nas, Provinsi Gardiyah, Mesir pada tahun 1849. Pendidikan Muhammad Abduh bertujuan mendidik akal dan jiwa serta mengembangkan hingga batas-batas yang memungkinkan anak didik mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Muhammad Abduh merumuskan kurikulum berdasarkan tingkatan-tingkatan, yaitu tingkat dasar, menengah, dan tingkat tinggi. Pengorganisasian ini didasarkan pada pembagian manusia sesuai lapangan pekerjaan mereka. Metode pengajaran yang diterapkan dalam proses pembelajaran haruslah metode pembelajaran yang dapat membuat murid tidak sekedar ingat, tetapi juga paham terhadap apa yang dipelajarinya, atau dengan kata lain, metode pembelajaran yang dapat memudahkan siswa untuk belajar. Sebagai sosok pembaharu, Muhammad Abduh memiliki andil besar dalam perbaikan pembaharuan Islam kontemporer. Beberapa konstitusi pemikiran pendidikan Muhammad Abduh dalam pengembangan teori pendidikan Islam diantaranya purifikasi, reformasi pendidikan, formulasi, dan penyatuan ilmu agama dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Pembahasan pertemuan ke-11 pemikiran pendidikan menurut Ahmad Dahlan atau Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1869. Ayahnya yang bernama Kiai Haji Abdul Bakar bin Kiai Sulaiman merupakan khotib di Masjid Jami Kesultanan Yogyakarta. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola berpikir yang statis menuju pada pemikir yang dinamis adalah melalui pendidikan. Nah, pendidikan hendaknya ditempatkan pada skala prioritas utama dalam proses pembangunan umat. Mereka hendaknya dididik agar cerdas, kritis, dan memiliki daya analisis yang tajam dalam memeta dinamika kehidupan pada masa depan. Adapun format pembaruan pendidikan Islam, yaitu mensyariatkan Muhammadiyah, tercermin dan dapat dilihat pada ide-ide dasar yang merupakan cita-cita penyelenggaraan pendidikan Islam. Sesuai yang dituturkan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah konsepsi ulama kiai intelek dan intelek ulama kiai kepada murid-muridnya, bahwa jadilah ulama yang berpikir maju dan jangan berhenti demi kepentingan pengabdian pada organisasi Muhammadiyah. Pensyarikatan Muhammadiyah berharap agar dapat membentuk manusia muslim yang beridentitas Islam dengan ciri khas mengajarkan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Adapun tujuan pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah menanamkan semangat Islam dalam nuansa wawasan keilmuan. Pembahasan resum pertemuan ke-12 mengenai pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau lahir di Lesa Gendang, Jombang, Jawa Timur pada hari Selasa Kliwon, tanggal 24 Zulqa'dah 1287 atau bertepatan tanggal 14 Februari 1871 Masehi. Konsep pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari terdapat dalam buku Adab Al-Alim wa Al-Muta'alim di Fi Mawataj Ilaih Al-Muta'alim yang terdiri dari 8 bab yang berisi tujuan dari pendidikan, yaitu untuk mewujudkan masyarakat beretika. Nah, titik tekan pada moralitas itu tampak mendominasi di berbagai tempat dalam karyanya. Pemikiran beliau adalah tentang perpaduan pesantren yang tradisional dengan sekolah barat. Beliau adalah tokoh yang berusaha memelihara tradisi turun-temurun dari pondok pesantren, juga mengembangkan pendidikan keilmuan di pondok pesantren. Dalam menuntut ilmu, peserta didik hendaknya
niat suci menuntut ilmu dan untuk mengamalkannya, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai Islam, bukan sekedar menghilangkan kebodohan. Niatnya yaitu demi mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Resum ke-13 mengenai pemikiran pendidikan menurut Persatuan Islam atau Persis. Persis adalah salah satu gerakan pembaharuan yang berdiri di Bandung pada hari Rabu tanggal 12 September 1923 Masehi atau 1 Safar 1342 Hijriah tepatnya. Nah, peran Persis sebagai salah satu organisasi Islam sangatlah besar. Misalnya dalam bidang pendidikan, ialah dengan menyelenggarakan kelas pendidikan akidah dan ibadah bagi orang dewasa. Persis juga mendirikan lembaga pendidikan kanak-kanak dan Holland Indulus School atau HIS yang merupakan proyek pendidikan Islam. Kemudian pada 4 Maret 1936 secara resmi Persis mendirikan pesantren Persis yang pertama dan diberi nomor 1 di Bandung. Dalam perkembangannya, Persis mengordinasi pesantren-pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan yang tersebar di cabang-cabang Persis. Dalam bidang penerbitan, Persis banyak menerbitkan buku-buku dan majalah-majalah. Melalui pendidikan ini, Persis menyebarluaskan pemikiran dan ide-ide mengenai dakwah dan tajwid. Perkembangan selanjutnya, aktivitas Persis meluas ke aspek-aspek lain. Orientasi Persis dikembangkan dalam berbagai bidang yang menjadi kebutuhan umat, mulai dari bidang pendidikan tingkat dasar hingga pendidikan tingkat tinggi, dakwah, bimbingan, haji, zakat sosial, ekonomi, perwakafan, dan lainnya. Resum ke-14 mengenai pemikiran pendidikan menurut Muhammad Iqbal, yaitu hakikat relevansi pemikiran Muhammad Iqbal tentang pendidikan dengan membangun karakter bagi bangsa Indonesia dapat memberikan inspirasi bagi setiap manusia Indonesia agar senantiasa dapat mawas diri terhadap pendidikan yang selama ini dilaksanakan. Pendidikan yang diharapkan sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terdapat dalam sila-sila Pancasila, yaitu nilai-nilai moral kenegaraan dan nilai-nilai moral keagamaan. Nah, pendidikan yang sesuai dengan karakter bangsa adalah pendidikan yang mengutamakan kepribadian dengan mewujudkan keseimbangan berupa kebahagiaan lahiriah dan batiniah, kebahagiaan material dan spiritual yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.